Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan boom. Akhirnya update-nya malam. Ya, mungkin kemarin-kemarin masih kayak pemanasan gitu ya di tempat kerja dan ya hari ini cukup padat dan kebetulan kemarin saudara gue datang jadi nggak bisa nyicil. Otomatis ya hari ini malam karena gue tadi baru pulang jam 5-an. Sedikit cerita aja sih. Ya, well, gue enjoy aja sih dengan semua hal ini. Ya semoga juga kalian bisa enjoy meskipun update-nya kembali malam seperti dulu di YouTube. Thank you atas pengertiannya dan mari lanjut ke part 197. Di part sebelumnya, Zofan dapat hadiah dari Bailey Yutian. Lalu dia pun kemudian melanjutkan perjalanannya menuju destinasi kedua. Di kota berikutnya ini akan ada orang yang bersinggungan dengan Zofan. Dia adalah orang yang sudah menolong nyawa Zofan, tapi kali ini dia sangat menyesali keputusan itu dan bahkan sangat membenci Zofan. Nah, itu kisi-kisinya. Mari kita akan dengarkan saja langsung ceritanya. Part 197. Part kali ini aneh ambil dari 999 sampai dengan 998. 4 bab. Kini di tengah badai salju, kereta Zofan terus bergerak tanpa ada penundaan sedikit pun. Di dalam kereta, Bailey Yuyu masih tampak tidak mau berbaur dengan rombongan ini. Bahkan wajahnya pun tampak menghina orang-orang ini. Karena di mata Bailey Yuyu, mereka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang rendahan. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa Bailey Yutian memberikan tugas untuk mengikuti Zofan. Di sisi lain, Zofan tampak melihat keluar jendela dan bergumam. Sepertinya baik rombongan Raja Pedang Bailey Yutian ataupun orang-orang dari Sekte Hai yang tidak ada satupun yang mengikuti kita. Mungkin orang-orang dari Sekte Hai yang pun takut pada iblis perempuan ini. Sekarang tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Bailey samar-samar mendengar ucapan Zofan dan langsung memelototinya. Andai saja tidak ada perintah dari leluhurnya, mungkin sekarang Bailey Yuyu sudah membelah mulut Zofan. Dia tampak geram dan mengepalkan erat tangannya. Leluhur itu adalah Bailey Yutian ya. Sekedar mengingatkan. Tapi Zofan tampak acuh tak acuh. Ya, kali ini bertemu dengan Bailey Yutian adalah sebuah keberuntungan untukku. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk tidak saling mengganggu dan mendapatkan satu tenaga tambahan untuk bekerja. Sungguh aku sangat beruntung. Selain itu juga sepertinya aku tidak perlu meminta master untuk turun tangan. Jadi dengan begini, semuanya akan baik-baik saja. Semua orang yang menyaksikan perang dingin kedua orang ini tampak gemetar ketakutan. Bahkan keringat dingin mengalir dari kepala mereka. Orang-orang ini benar-benar kesal pada Zofan. Lagi pula, jika memang dia ingin menggoda seseorang, setidaknya jangan melakukan itu langsung di depannya. Posisi mereka saat ini sungguh tidak nyaman dan membuat mereka terus merasa gelisah. Setelah mendengar semua ocehan dari Zofan, Bailey Yuyu tiba-tiba menggebrak dinding kereta dan berkata, "Qianfan, ketahui batasanmu, atau aku akan mencabut nyawamu." Semua orang di dalam kereta mau tidak mau terkejut dan ketakutan melihat penampakan iblis betina yang sedang marah. Tapi Zofan dengan santai berkata, "Hah, kau memang bisa melakukan itu padaku. Tapi kau juga harus sadar bahwa misi yang diberikan padamu itu bukan sebagai Raja Pedang. Apa kau bahkan tidak memahami ucapan leluhurmu sendiri?" Bailey Yuyu menatap Zofan dengan tatapan tajam lalu menggertakkan giginya. "Memangnya apa kau tahu tugas yang diberikan leluhurku padaku? Jangan sok tahu anak kecil." Itu adalah hal yang mudah untuk ditebak. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Hah? Serius? Memangnya apa yang kau ketahui?
Tentu saja aku mengetahui semuanya. Siapapun aku yakin bisa memahaminya dengan jelas, kata Zofan sambil tersenyum mengejek. Dia benar-benar membuat Bailey Yuyu semakin marah dan juga merasa malu. Setelah itu Zofan menoleh ke arah QR dan berkata dengan ringan, "QR, beritahu wanita tua ini apa sebenarnya tugas yang diberikan padanya." Bailey Yuyu mengerutkan keningnya lalu menatap QR, seolah dia tidak percaya kalau anak kecil ini bahkan mengetahui tentang misi yang diberikan oleh Bailey Yutian. Tapi QR kemudian dengan santai mencibir, "Apakah Bibi mengalami demensia? Jelas-jelas orang tua itu mengatakan kalau kamu harus mengikuti perintah ayahku. Itu adalah tugasmu. Memangnya kau tidak bisa memahami kata-kata sesederhana itu?" "Itulah tugasmu," benar kata QR. "Kamu benar-benar mengalami demensia sepertinya," kata Zofan sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu orang-orang yang ada di sana pun ikut tertawa, padahal sebelumnya mereka sangat ketakutan dengan Bailey Yuyu. Kini Bailey Yuyu tampak semakin geram dan langsung berteriak, "Kau berani sekali mempermainkanku." "Perhatikan ucapanmu. Bailey Yutian memintamu untuk menuruti semua perintahku. Jika kau tidak menurutinya dengan benar, maka jangan salahkan aku jika kau dianggap tidak bisa menjalankan perintahnya," kata Zofan sambil mengejek lagi. Bailey Yuyu tampak kesal. Dia menggenggam tangannya dengan erat dan menatap Zofan dengan penuh kebencian. Tapi meski begitu, Bailey Yuyu memang sama sekali tidak memahami apa yang Bailey Yutian pikirkan. Semua terjadi karena dia adalah orang yang sangat lurus sejak kecil. Jadi dia tidak terbiasa untuk berpikir seperti itu. Zofan melirik ke samping dan kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Raja Pedang Leng Yu sangat saleh dan tidak akan melakukan apapun pada kita. Jadi tidak perlu khawatir, kalian semua bersikap biasa-biasa saja. Lagi pula, tujuan kita tidak sama dengan Zhongzhou. Jadi tidak akan ada konflik di dalam urusan kita." Mendengar semua itu, akhirnya mereka pun mengangguk. Mereka kini hanya bisa percaya pada kata-kata Zofan. Sedangkan Bailey Yuyu tidak melakukan apapun, yang mana itu semakin membuat mereka semua mengagumi Zofan. Para penjaga yang sebelumnya tampak sangat ketakutan kini mulai berpikir ulang tentang posisi mereka. Mereka semua berada di bawah komando Zofan yang bahkan mampu menaklukkan Raja Pedang tak terkalahkan hanya menggunakan kata-kata. Apalagi Raja Pedang Leng Yu, itu jelas-jelas sangat jauh berbeda. Jadi mereka kini merasa jauh lebih tenang. Tapi kemudian seorang penjaga bertanya pada Zofan, "Tuan, sebelumnya kita telah memprovokasi Sekte Haiyang. Mungkin perjalanan kita menuju Sekte Haiming kali ini akan sangat sulit. Saya juga tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya." Zofan tersenyum dan berkata dengan santai, "Tidak perlu khawatir. Sebelumnya aku tidak meminta mereka untuk menyerang. Maksudnya Sekte Haiyang. Aku hanya memberikan informasi saja pada mereka. Mereka sendiri yang memutuskan untuk mengambil tindakan. Maka itu semua adalah salah mereka sendiri. Lagi pula, mereka juga tidak punya bukti untuk menuntut kita. Jadi mereka tidak akan bisa menyerang hanya berdasarkan spekulasi." "Tunggu, jadi kau sengaja membuat mereka menyerangku?" bentak Bailey Yuyu dengan penuh kemarahan. Zofan dengan acuh tak acuh mengangguk. "Itu adalah salahmu sendiri karena mengikuti kami sepanjang waktu. Bahkan kau juga menyabotase kami dengan membuat mereka keluar dari sarang dan menghadangmu. Kami bisa pergi dengan tenang. Karena itu juga leluhurmu tidak punya alasan lagi untuk bersembunyi. Dia pun segera menemuiku saat itu. Dan begitulah, aku bisa bicara dengannya dan menyampaikan tujuanku.
Lalu dengan begitu kami pun bisa membuat kesepakatan bersama. Selain itu, meski leluhurmu sudah mencabut larangan pembunuhan padamu, tapi kamu bertindak terlalu berlebihan. Kekacauan di Sekte Haiyang pasti telah menarik perhatian dari para mata orang-orang kuat yang ada di Beizhou. Jadi jika kau kembali sekarang, aku yakin bahwa serangkaian hukuman pasti sudah menunggumu. Sekarang semua mata berkumpul di Beizhou, dan jika Zhongzhou sampai gagal menaklukkan tempat ini, itu semua pasti karena salahmu. Kau sungguh beruntung bahwa orang tua itu justru mengirimmu bersama denganku. Jika tidak, aku yakin kau pasti sudah dibuang. Omong kosong, mana mungkin leluhur akan membuangku, kata Baili Yuyu dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Lalu Baili Yuyu melirik Zofan dan mencibir. Sekarang kau telah membocorkan semua rencanamu padaku. Apa kau tidak takut kalau aku akan kembali dan memberitahu semuanya pada leluhurku tentang apa yang kau rencanakan? Mendengar itu Zofan menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa kau tidak pandai dalam melakukan apapun. Kau bahkan tidak bisa memahami pernyataan sesederhana ini. Apa kau pikir leluhurmu selama ini hanya berdiam diri saja? Lalu, coba jelaskan padaku, mengapa leluhurmu bisa menemuiku saat kau sedang melawan Sekte Haiyang? Itu semua sudah jelas, bahwa dia sejak awal telah melihatmu. Dia tahu bahwa kau sedang berada di Sekte Haiyang untuk menyerangnya. Jadi, jika sekarang kau kembali dan memberitahukan semua itu, kau hanya akan mendapatkan hukuman. Memangnya apa gunanya memberitahu sesuatu yang sudah jelas? Kau hanya akan menerima lebih banyak hukuman cambuk kali ini. Mendengar itu wajah Baili Yuyu terus bergetar dan terlihat cemberut. Dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Sialan. Zofan perlahan menyeringai melihat respon dari Baili Yuyu. Zofan benar-benar paham akan niat dari Baili Yutian. Tapi dia hanya ingin mengetahui latar belakang dari Gunung Tianmo. Karena itu juga, dia sampai mengirimkan bawahan yang sangat cakap. Jadi, jika sudah seperti ini, bukankah wajar jika Zofan memanfaatkan Baili Yuyu? Perlahan senyuman terlihat di wajah Zofan, dan rencana berikutnya mulai tergambar di kepalanya. Rombongan itu kini terus meneruskan perjalanan mereka. Mereka bergerak 3 hari penuh tanpa berhenti sedikit pun. Dan di pagi hari keempat, seorang penjaga melihat keluar jendela dan kemudian berseru, "Tuan, gerbang kota Fengshuan sudah terlihat. Anda harus segera mengirimkan perintah pada keluarga Qian untuk membuat identitas untuk Raja Pedang Lengyu." "Oke, kalau begitu kita akan berhenti sebentar di kota itu," kata Zofan sambil mengangguk. Tapi di saat itu angin kencang menyapu kereta Zofan dan kemudian sebuah kereta datang dengan sangat cepat. Kereta itu kebetulan juga ditarik oleh binatang roh tingkat 3. Melihat itu Zofan tampak mengerutkan keningnya karena dia terlihat bingung. Dia merasa bahwa dia pernah melihat kereta itu sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingat dengan jelas di mana persisnya. Penjaga melihat wajah Zofan lalu kemudian bertanya, "Tuan, sepertinya Anda mengenali pemilik dari kereta itu." Mendengar itu Zofan menggelengkan kepalanya. "Entahlah, tapi aku merasa kalau kereta itu cukup akrab. Tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku melihatnya." Mendengar itu Baili Yuyu mencibir dari samping dan berkata dengan sinis, "Sepertinya kau laki-laki hidung belang. Sampai-sampai banyak wanita yang bisa kau ingat di dalam kepalamu." "Hah? Wanita?" "Ya, apa kau tidak bisa mencium aroma dari dalam kereta itu?"
Sepertinya kau cukup nakal anak kecil, kata Bailey Yuyu sambil tertawa keras. Para penjaga pun tampak menghirup udara dan mencium aroma samar yang terbungkus oleh angin dingin. Lalu seketika senyuman ambigu muncul di sudut mulut mereka. Zofan masih berpikir dengan keras. Seorang wanita? Zofan mengerutkan keningnya dan mengingat-ingat. Lalu tiba-tiba dia berseru, "Oh, itu mereka!" Zofan akhirnya mengingat pemilik dari kereta itu, lalu berkata pada penjaga, "Sebelumnya putraku terluka parah dan mereka yang telah menyelamatkan putraku. Di saat itu aku menerima ramuan dari mereka, lalu aku membayarnya dengan nominal yang besar. Tapi setelah aku menganggap semua itu sudah cukup, aku bertemu dengan beberapa orang. Dan di sana aku tahu bahwa harga dari ramuan itu jauh lebih besar daripada yang kubayarkan. Aku tidak tahu diri dan aku melarikan diri dari mereka. Sepertinya kali ini aku harus membayarnya." "Oh, kau diselamatkan tapi kau malah berhutang dan melarikan diri begitu saja. Sungguh memalukan," kata Bailey Yuyu sambil mencibir. Zofan menghela nafas dan berkata, "Ya, aku tidak tahu. Tapi kali ini aku akan melunasinya. Terakhir kali aku sudah memberi mereka 20 juta batu roh suci hanya untuk sebotol gel Beihai. Tapi ternyata di pasaran benda itu bisa dibeli sampai harga 50 juta. Ya, pada akhirnya memang itu bisa disebut sebagai pencurian. Sungguh aku menyesal kali itu." Semua orang terkejut ketika mendengar hal itu. 20 juta batu roh suci itu bukanlah hal yang kecil. Tapi Bailey Yuyu kemudian tertawa. "Kupikir kau adalah orang yang licik dan cerdik, tapi rupanya kau sama saja bodoh. Apa kau pikir gel Beihai memiliki harga pasaran? Bagaimana bisa benda itu diukur dengan nilai dari batu roh suci?" "Bagaimana aku bisa tahu hal itu?" kata Zofan dengan cemberut. Lalu kemudian dia berseru kepada penjaga dan berkata, "Percepat kereta ini, ikuti kereta itu dan jangan sampai ketinggalan. Aku tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman ini terus berlarut-larut." Segera penjaga itu pun mengangguk dan mempercepat kereta mereka. Tapi segera Bailey Yuyu tampak memandang Zofan sambil mencibir. "Ya, aku tidak tahu yang kau pikirkan. Tapi jika kau pergi seperti ini, itu justru akan menyebabkan kesalahpahaman yang lain. Jika itu terjadi, bahkan jika kau dari Gunung Tianmu pun, apa kau pikir dirimu bisa lolos dari mereka?" Zofan sama sekali tidak memperdulikan omongan itu. Melihat dia diabaikan, wajah Bailey Yuyu tenggelam. Namun di saat itu, QR melompat dan kemudian mendekati Bailey Yuyu. "Bibi Yu, jangan sedih. Kamu terlihat lebih cantik jika tersenyum." Yuyu melihat QR dan perlahan tersenyum. Lalu kemudian para penjaga pun tertawa. Apa yang dikatakan Nona QR memang sangat tepat. Jika Raja Pedang Lengyu tertawa, itu seperti angin musim semi yang datang. Sungguh sangat menenangkan. Ya, sekarang adalah hari ketiga. Mereka pergi bersama. Jadi semua orang sudah mulai terbiasa dengan Bailey Yuyu. Bahkan mereka berani untuk bicara padanya. Dan mendapatkan pujian seperti itu, Bailey Yuyu tampak merona. Tapi untuk menjaga image-nya, dia kemudian berteriak dengan marah, "Jika kamu berani mengatakannya lagi, maka akan kurobek mulutmu." Para penjaga segera ketakutan dan menggelengkan kepala serta meminta maaf. Di tengah keributan itu, Zofan melihat keluar jendela dan berkata, "Pemandangan wilayah Beiso ini sungguh beku sampai ribuan mil. Namun di bawah terik matahari, salju dan es juga akan mulai mencair di musim semi. Sepertinya hari itu akan segera datang." Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau spontan, tapi semua orang pun langsung menghela nafas lega. Bahkan Bailey Yuyu yang perlahan kini hatinya mulai tersentuh.
Perjalanan ini telah banyak membawa perubahan untuk Bai Liuyu. Dia mulai merasakan perasaan aneh yang membuatnya merasa nyaman. Kini kereta Zofan terus melaju mengikuti kereta yang ada di depannya. Dan setelah beberapa saat kemudian mereka pun sampai di depan gerbang kota Feng Shuang. Kereta itu kemudian berhenti bersamaan. Lalu, setelah itu di sana penjaga menoleh ke belakang dan berkata ke arah Zofan, "Tuan, saya pikir kereta ini juga akan berhenti di kota Feng Shuang. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zofan pun mengangguk dan berkata dengan ringan, "Sekarang kalian pergilah untuk mendapatkan token untuk Raja Pedang Leng Yu. Aku yang akan menemui mereka." Setelah itu Zofan menoleh ke arah Bai Liuyu dan kemudian mengulurkan tangannya. "Ambil slip Gyo ini, masukkan jejak jiwamu ke dalamnya. Biarkan mereka membuat identitas untukmu." Bai Liuyu tampak cemberut. "Untuk apa? Itu tidak perlu." Zofan menoleh. "Nona Yu, apa kau lupa yang dikatakan oleh leluhurmu?" Ya, baiklah," kata Bai Liuyu. Dia melambaikan tangannya dan kemudian memasukkan jejak jiwanya ke dalam slip Gyo itu, lalu kemudian mengembalikannya. Sekarang meski Bai Liuyu masih memberikan perlawanan, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan permusuhan seperti saat mereka pertama kali pergi bersama. Lalu setelah itu Zofan mengambil slip Gyo itu dan menyerahkannya pada para penjaga. Setelah selesai, Zofan membawa QR keluar dari kereta. Tapi kemudian dia berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. "Nona Yu, apa kau tidak mau pergi bersama kami? Jika kamu terus berdiam diri di luar kota, maka mereka mungkin saja akan menemukanmu pada akhirnya." Baiklah. Tapi aku akan pergi dengan QR," kata Bai Liuyu yang kemudian langsung meraih tangan QR dan mengajaknya pergi. Di sini Zofan hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tapi di saat itu juga Zofan tiba-tiba menyadari sesuatu dan kemudian segera menghampiri Bai Liuyu. "Nona Yu, sudah seminggu sejak terakhir kali aku melihatmu terluka. Tapi mengapa wajahmu masih tampak lebam sampai saat ini?" "Memangnya kenapa? Tanpa perintah dari leluhur, aku tidak akan menyembuhkan luka ini," kata Bai Liuyu dengan kesal. Mendengar itu, Zofan menghela nafas dan kemudian berkata, "Hei, sekarang kamu ada di bawah perintahku, maka sekarang sembuhkan lukamu. Aku tidak bisa membiarkanmu mengikutiku dengan luka seperti itu." "Hah? Memangnya kenapa? Apa ini tidak enak dipandang?" "Bukan hanya tidak enak dipandang, tapi itu akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Terutama kali ini kau bersamaku. Bukan tidak mungkin orang lain akan mengira kalau aku telah melakukan sesuatu padamu. Jika itu sampai terjadi, maka mereka tidak akan lagi percaya padaku." Mendengar itu, Bai Liuyu mengerutkan keningnya, lalu kemudian tertawa terbahak-bahak. "Bukankah itu bagus? Jika kau tidak dipercaya, maka itu bisa menjadi balas dendam yang sangat luar biasa untukku. Lagi pula, kau pada dasarnya adalah orang jahat. Jadi kau tidak sepantasnya untuk mendapatkan rasa percaya." "Mbokmu kiper, apa alasanmu mengatakan kalau aku ini jahat? Sekarang cepat kembali ke kereta dan sembuhkan lukamu. Jika tidak, maka aku tidak akan membawamu pergi," kata Zofan dengan kesal. Tapi Bai Liuyu menjulurkan lidahnya dan tampak sangat menawan. Dia sungguh masih terlihat polos seperti anak-anak. "Tidak mau. Aku tidak ingin kau hidup dengan tenang. Kau sudah menyeretku ke dalam situasi ini, jadi aku juga akan membawamu ke situasi yang tidak menguntungkan untuk dirimu sendiri." Bai Liuyu kemudian tertawa. Tapi kemudian gelombang fluktuasi menyebar dengan cepat. Aura kehijauan keluar dari tangan Zofan. "Bai Liuyu, jika kau memang tidak mau melakukannya sendiri, maka aku akan menggunakan Tian Long Yin untuk melakukannya. Jika itu hanya luka luar,
Kemampuanku saja sudah sangat cukup untuk membersihkannya dalam sekejap. Tapi setelah itu Bai Liuyu langsung menampar tangan Zofan dan berkata, "Jika kamu ingin aku sembuh, maka aku akan semakin tidak ingin mengobatinya," kata Bai Liuyu yang kemudian menghindar dan menjulurkan lidahnya lagi. Pada akhirnya Zofan kemudian mengejar Bai Liuyu, dan QR sendiri masih digandeng Bai Liuyu. Jadi saat ini mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang harmonis dan sedang kejar-kejaran. Bahkan QR dan Bai Liuyu pun terlihat tertawa bersama. "Berhenti, aku akan menyembuhkan lukamu. Hei," teriak Zofan. "Cobalah jika kau bisa," kata Bai Liuyu. Sungguh menggelikan. Permesraan di tempat umum, kata sosok wanita kecil yang berparas cantik dan kulitnya mulus. Tapi wajahnya terlihat sangat dingin, seolah-olah dia itu sedang marah. "Jadi rupanya tuanku sudah cukup bersenang-senang kali ini," kata gadis itu lagi. Zofan terkejut dan kemudian berhenti. Dia mengerutkan keningnya lalu kemudian melihat. "Tunggu, bagaimana bisa kau mengenalku?" Ya, itu agak tidak masuk akal jika dia dikenali sebagai Gu Yifan, karena itu adalah nama yang digunakan Zofan saat di Songso. Tapi sekarang di Beizhou seharusnya dia dikenal dengan sebutan Qian Fan. Lalu gadis kecil itu berkata, Gu Yifan, kau benar-benar tidak tahu diri. Bahkan setelah nona mudaku mengobatimu dan putramu, bahkan kau tidak mengenaliku." Zofan pun terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, dan dia akhirnya sadar bahwa ternyata gadis itu adalah Su'er yang telah menolong dia dan juga Sange sebelumnya. Lalu di samping Su'er ada seorang gadis muda. Setelah itu Zofan segera membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Rupanya nona adalah yang telah menyelamatkan putraku di hari itu. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas rahmat bantuan Anda. Saya tidak tahu bagaimana saya harus memanggil Anda dengan benar." Mendengar ini Zoer kemudian memasang wajah jijik dan kemudian berkata dengan marah, "Gu Yifan, kau sungguh-sungguh munafik. Terakhir kali kau pergi dengan sangat cepat dan tidak tahu terima kasih. Lalu sekarang kau mengatakan itu padaku. Sungguh menjijikkan." Bai Liuyu melirik Zofan dan kemudian mengangguk. Itu benar. Dia memang menjijikkan." Zofan melirik tajam ke arah Bai Liuyu. Lalu dia hanya bisa menghela nafas panjang. Tapi Zofan tidak ingin bertele-tele. Dia langsung mengepalkan tangannya lagi dan berkata, "Nona, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Hanya saja terakhir kali saya sedang terburu-buru. Selain itu saya juga tidak tahu berapa harga yang harus saya bayarkan dengan benar. Tapi saya membawa harta Anda begitu saja. Untunglah kali ini kita bertemu lagi. Jadi biarkan aku melunasinya kali ini." Zofan segera mengeluarkan labu dari cincinnya dan berniat untuk mengembalikan barang serta membayarnya. Tapi Zoer tampak menatap Zofan dengan aneh. Kemudian dia mengambil itu dan berbalik lalu menatap gadis muda di sampingnya. "Nona, ini sangat banyak." "Kembalikan. Kita telah menerima pembayarannya waktu itu. Jadi kita tidak punya alasan untuk mengambil itu lagi," katanya. Tidak Nona. Maafkan aku. Karena tidak tahu harga yang sesungguhnya. Jadi kali ini biarkan aku melunasinya," kata Zofan dengan terburu-buru. Tapi wanita muda itu tertawa. "Jangan khawatir tuanku. Aku belum selesai bicara. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pembayaran. Jadi tidak ada hutang di antara kita. Lalu aku juga tidak bisa mengambil kembali benda ini." Wanita itu kemudian menjentikkan jarinya dan labu itu terlempar ke arah Zofan. "Nona, sepertinya ada beberapa kesalahpahaman di sini," kata Zofan dengan kebingungan.
Tapi Bai Liu segera melihat kesempatan di sini. Dia berpura-pura sedih dan berkata, "Nona, saya hanya gadis yang tak berdaya. Tapi orang ini berani-beraninya menganiaya saya. Dia memang tidak tahu malu. Lihatlah luka di wajah saya. Itu semua adalah perbuatannya. Dia yang telah memukul saya." Sofan melirik ke samping dan mengerutkan keningnya. Dia tampak kesal dan mengepalkan tinjunya. Tapi Zuo'er langsung terlihat marah dan membentak Sofan. "Gu Yifan, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Kami sudah menyelamatkanmu dan kami memintamu untuk tidak berbuat kejahatan. Tapi kau bahkan tidak sebaik babi atau anjing. Kau benar-benar manusia sampah." "Nona, tolong jangan salah paham. Sebelumnya aku pergi dengan putriku dan bertemu dengan orang gila ini. Mana mungkin aku akan memukulnya di depan mata putriku," kata Sofan dengan kesal. Tapi mendengar kalau gadis kecil itu adalah putri dari Sofan, Zuo'er semakin marah. "Kau memang bajingan. Bagaimana bisa kau membawa putrimu dan mengajari sikap yang begitu buruk? Bahkan binatang buas pun tidak akan melakukan hal seperti itu pada anak-anaknya." Sofan benar-benar dipojokkan kali ini. Sekuat apapun dia mencoba untuk menjelaskan semuanya, itu terasa sia-sia. Lagi pula lawannya kali ini adalah makhluk terkuat di bumi. Tidak ada kata-kata salah dalam kamus mereka. Sofan kemudian menunjuk ke arah QR. "Jika kalian masih tidak percaya padaku, maka tanyakan sendiri pada putriku." "Gu Yifan, kau sungguh laki-laki yang kotor. Kau melibatkan anak kecil dalam urusan ini. Apa kau benar-benar manusia? Dia masih kecil dan tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Kau bisa saja memaksa dia untuk bersaksi dusta," cibir Zuo'er. Kepala Sofan seperti akan meledak. Dia akhirnya sadar bahwa apapun yang dia katakan itu percuma. Bahkan dia sampai bergumam, "Oke nak, kau memang orang terkuat yang pernah kulawan. Aku akan bersujud dan meminta maaf jika memang itu yang kau inginkan." "Cih, aku tidak butuh itu. Sekarang kau tidak bisa mengelak lagi. Jadi bersiaplah saja," kata wanita itu dengan kesal. Sofan tersenyum masam dan melihat kedua wanita itu. "Apalagi yang kalian inginkan? Bukankah aku sudah menyerah dan mengaku salah? Lantas kenapa kalian masih sangat ingin membunuhku? Jelas saja, karena kau memang tidak layak untuk hidup. Semua kejahatan harus dibayar dengan kematian. Aku sendiri yang akan menghukummu." Tiba-tiba, niat membunuh lepas kendali dan diarahkan ke Sofan. Angin dingin dan juga hawa panas segera bertiup di atas telapak tangan milik wanita muda itu. Bai Liu sendiri terkejut melihat semua ini. Dia langsung berseru, "Ini teknik khusus dari keluarga Murong. Telapak tangan api dingin. Apa wanita muda ini adalah peri medis Murong Zue?" Murong Zue sedikit terkejut ketika mendengar kalau wanita itu bisa mengenali dirinya. Tapi meski begitu, dia sekarang harus menjatuhkan hukuman mati pada Sofan. Segera angin dingin bercampur hawa panas bergerak dan dilepaskan ke arah Sofan. Tapi Sofan sama sekali tidak bergerak seinci pun. Lalu dia dibekukan tanpa perlawanan. Kini Sofan telah terkurung di dalam es yang membeku dan juga hawa panas yang ada di dalamnya. Setelah itu, si wanita muda yang tidak lain adalah Murong Zue menoleh ke arah Bai Liu. Dia tampak curiga dan berkata, "Kamu bisa melihat jurusku dalam sekali lihat. Artinya kau bukan orang biasa. Tapi bagaimana mungkin kau dianiaya oleh anak ini dengan mudahnya?" Memangnya siapa yang dianiaya oleh anak ini? Aku bahkan bisa membunuhnya dalam satu pukulan jika aku mau. Sepertinya kali ini kamu telah salah membunuh orang hanya karena sedikit tipuan, nona muda,
kata Baili Yuyu sambil mencibir. Dan setelah itu, Baili Yuyu menepuk kepala WR dan berkata, "Aku dengar sebelumnya bahwa keluarga Murong selalu berada di jalur kebenaran dan menyelamatkan orang adalah tugas utama kalian. Tapi hari ini kau justru menjadi pembunuh tanpa pandang bulu, mengambil nyawa dari seorang yang tidak berdosa. Sekarang, karena perbuatanmu itu juga, seorang anak telah menjadi yatim piatu. Haha, untung masih ada aku. Di masa depan anak ini akan mengikutiku dan membalaskan dendamnya padamu." Baili Yuyu tampak sangat senang. Tapi Murong Zue segera membantah. "Keluarga Murongku tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Bahkan jika dia tidak menyakitimu, tapi anak ini telah berbuat dosa yang tidak termaafkan. Saat dia ada di Songso, ada begitu banyak orang yang tidak bersalah mati di tangannya. Jadi pada akhirnya dia adalah orang berdosa dan layak untuk dimusnahkan." "Dosa? Tak termaafkan? Di Songso? Maksudmu?" Baili Yuyu sambil mengerutkan keningnya. Dia berpikir sejenak lalu kemudian matanya terbuka lebar dan berkata, "Tunggu, maksudmu itu adalah kehancuran bisnis Haichuan? Apakah semua itu adalah ulahnya? Dia yang membunuh lebih dari sepertiga pejabat kekaisaran dengan kemampuannya. Sungguh, sepertinya aku benar-benar telah meremehkan anak ini." Murong Zue langsung berkata dengan dingin, "Apa yang aku lakukan akan kutanggung sendiri. Dia memang layak mati. Lalu karena dia sudah mati dan gadis kecil ini menjadi yatim piatu, maka aku yang akan membimbingnya. Selama dia ada di bawah naunganku, dia akan menjadi anak yang luar biasa di masa depan." "Eits, Nona Murong, kamu ingin mengambil anak ini? Tentu aku tidak akan membiarkannya," kata Baili Yuyu sambil mencibir. Murong Zue kembali melepaskan kekuatannya lagi dan berkata, "Jadi, apakah aku harus bersikap kasar untuk mengambilnya dari tanganmu?" "Bersikap kasar? Apa kau pikir dirimu memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Jika itu adalah kakakmu, mungkin aku akan memikirkannya ulang. Tapi jika itu hanya dirimu, aku bahkan tidak perlu mengeluarkan 10% dari kekuatanku," kata Baili Yuyu sambil tersenyum jahat. Kini kedua wanita itu benar-benar saling berdebat satu sama lain untuk memperebutkan hak asuh WR. Mereka benar-benar mengabaikan Zofan yang kini terkurung di dalam penjara es. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di tengah perdebatan kedua wanita itu. Kini penjara es yang menelan Zofan telah hancur berkeping-keping dan beberapa pecahannya bahkan terbakar oleh api hitam. Zofan sendiri keluar dari dalam kepulan asap dengan mata kiri yang memercikkan api petir hitam. Dia terlihat sangat sehat, tidak ada sedikit pun bekas luka yang tertinggal di tubuhnya. Bahkan selai benang di bajunya pun tidak ada yang koyak. Semuanya utuh seperti semula. Zofan melihat kedua gadis itu dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu bertarung. Aku sendirilah yang akan mengurus putriku. Kalian tidak perlu repot-repot." "Tunggu, bagaimana mungkin kau tidak mati di bawah seranganku?" teriak Murong Zue yang tampak tidak percaya. Baili Yuyu menatap Zofan sejenak dan dia perlahan mengangguk. "Aku tidak menyangka bahwa selain licik, ternyata kemampuanmu juga tidak terlalu buruk. Padahal itu tadi adalah serangan dari keluarga Murong yang diolah dari gabungan dua harta surga dan bumi. Seharusnya itu tidak bisa hancur dalam 10.000 tahun. Sekalinya kau terkena serangan itu, seharusnya kekuatan, otot, dan juga pembuluh darahmu akan dihancurkan. Lalu kemudian panas api akan mulai membakar bagian dalam tubuhmu, dan kau akan mati seketika. Tapi ternyata kau masih bisa selamat tanpa luka sedikit pun. Harus kau akui bahwa aku kagum padamu kali ini."
Omong kosong. Apa sejak awal kau pikir aku ini orang biasa? Kata Zofan sambil melirik Bailey Yuyu dengan sinis. Dan setelahnya Zofan kemudian menoleh kembali ke arah Murongsue dan berkata, Nona Murong, saya tidak menyangka bahwa itu adalah identitas Anda. Karena kemampuan dari kakakmu seharusnya tidak ada yang bisa kubantu dalam hidupmu. Karena itu, aku akan membayar hutang ini di lain waktu. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan, mari kita berpisah dan sampai jumpa lagi. Zofan membungkukkan badan lalu berbalik dan melihat ke arah GWR. Ayo pergi. Murongsue benar-benar merasa diabaikan kali ini. Jadi dia langsung berteriak, jika kau memang ingin pergi, aku khawatir tidak akan semudah itu. Aura dingin dan panas berkumpul di telapak tangan Murongsue. Dia segera melompat dan menyerang ke arah punggung Zofan. Tapi di saat itu, lengan kanan Zofan memancarkan cahaya kemerahan. Lalu dia berbalik dan melambaikan tangannya ke arah pukulan Murongsue. Di saat itu ledakan energi terjadi dan Murongsue dipaksa mundur hingga 5 atau bahkan 6 langkah. Sedangkan Zofan dia hanya mundur 3 langkah sampai akhirnya keduanya bisa berdiri dengan tegap. Melihat ini Bailey Yuyu masih terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang ahli di tahap 3 ranah visi dewa bahkan bisa menahan serangan dari ahli di tahap 5 ranah soul fusion. Bailey Yuyu mulai berpikir, apakah sebenarnya Zofan itu sedang menyembunyikan tingkat kultivasinya? GWR sendiri masih terlihat begitu tenang. Lagi pula dia tahu kemampuan dari ayahnya sendiri. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. GWR jelas hanya akan bergerak jika mendapatkan perintah dari Zofan, ataupun misal situasinya menjadi sangat berbahaya. Karena itu juga, dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Zoer yang melihat nona mudanya dijatuhkan pun sangat khawatir dan langsung menghampirinya. Tapi Murongsue melambaikan tangannya dan menghentikan Zoer. Kini mata Murongsue hanya tertuju pada Zofan dan wajahnya pun penuh dengan ketidakpercayaan dan juga rasa terkejut. Kini Zofan tertawa pelan. Nona Murong, mungkin sekarang sedang menghitung kekuatanku dari pukulan barusan. Apa kau terluka hanya karena serangan itu? Sayang sekali, kamu telah membuat kesalahan dalam perhitunganmu kali ini. Karena lenganku pada dasarnya bahkan tidak takut dengan panas ataupun dingin. Jadi aku bahkan tidak akan ragu untuk menerima seranganmu. Zofan kemudian melihat ke arah lengan kanannya yang kini diselimuti oleh es yang beku. Tapi kemudian dia menggenggam tangannya dan es itu segera hancur lalu jatuh ke tanah. Kini semua orang bisa melihat bahwa tangan Zofan sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Serangan Nona adalah gabungan dari angin dingin dan telapak api. Sedangkan Gu Yifan bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Tapi dia bahkan bisa menghentikannya tanpa cedera. Mustahil, bagaimana bisa ini terjadi? Kata Zoer dengan mata yang penuh dengan keraguan. Bailey Yuyu sendiri kini terlihat tertawa. Sepertinya Nona Muda Murong telah bertemu dengan musuh bebuyutannya hari ini. Jika kekuatan lawan jauh lebih unggul akan sangat wajar untuk mundur. Tapi kali ini situasinya sungguh tak terduga. Bahkan jurus rahasia dari keluarga Murong sama sekali tidak berguna. Hei, Nona muda kami tidak menyinggungmu Nyonya. Tapi kenapa kau begitu sarkastik pada Nona mudaku? Kata Zoer yang tampak kesal. Tapi di sini, Murongsue sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya menatap Zofan dan memikirkan serangan balasan. Zofan menghela nafas sejenak lalu kemudian mengepalkan tinjunya. Nona Murong, apa yang baru saja terjadi mari kita lupakan. Aku tidak menganiaya pelacur ini, jadi seharusnya kau tidak punya alasan untuk membunuhku. Jadi mari kita akhiri sekarang.
Siapa yang kau sebut pelacur? Bentak Bailey Yuyu yang tampak kesal sambil melirik Sofan. Sofan mengabaikan Bailey Yuyu lagi dan hanya melihat ke arah Murongzue. Lalu dia berkata, "Aku tidak akan mengambil nyawa orang jika itu hanya karena masalah penganiayaan kecil. Lagi pula kau sudah sangat berdosa." Berdosa? Maksudmu? Kau telah membunuh puluhan ribu nyawa di Songso. Semua mati karenamu, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kata Murongzue yang masih terus memancarkan niat membunuh ke arah Sofan. Mendengar itu, Sofan mengerutkan keningnya dan tampak heran. Songso? Nona Murong, bukankah kamu berasal dari Nanzhou? Itu artinya Songso adalah musuhmu. Jika kamu ingin balas dendam, bukankah itu tidak akan menjadi alasan yang tepat? Aku hanya menyingkirkan sebagian orang di Songso, dan itu seharusnya justru membantumu dalam melawan musuh. Musuh? Musuh katamu? Musuh adalah sebutan untuk mereka yang ada di medan perang. Tapi yang kau bunuh adalah mereka yang ada di kota dan banyak orang yang tidak bersalah. Bahkan perusahaan dagang Haichuan pun jadi korban karenamu. Jelas, semua itu adalah sebuah kejahatan, dan kau memang layak untuk mendapatkan kematian. Jadi, kau berjuang untuk mereka semua? Kata Sofan yang kemudian tertawa. Nona, hatimu benar-benar lurus, tapi kau harus memikirkannya kembali. Apa menurutmu aku benar-benar menyakiti mereka? Apa aku yang membunuh mereka? Mereka semua mati karena keserakahan mereka sendiri. Perusahaan Haichuan memulai bisnis dan para penjabat membelinya untuk mengejar impian mereka. Jika aku tidak di sana pun, mereka semua pasti akan mati jika saatnya sudah tiba. Tapi Murongzue masih tampak gigih. Apa kau pikir aku tidak tahu hal itu juga? Hanya saja apa yang telah kau lakukan itu tidak bisa aku maafkan. Hah? Memangnya kenapa? Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kau adalah orang yang berbahaya dan aku tidak bisa membiarkanmu tetap hidup di dunia ini. Bahkan jika aku tahu kalau saat perang terjadi mereka semua akan mati, tapi sebelum terjadi semuanya masih akan damai. Mereka masih bisa menikmati hidup mereka dengan keluarga dan saudara mereka. Tapi saat kau datang, semuanya hancur dan menemui ajal mereka lebih cepat dari yang seharusnya. Sebelum kau datang ke Songso, kau telah menyebabkan keributan. Dan sekarang kau ada di Beizhou. Kau pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika kau terus hidup, maka akan semakin banyak orang yang menderita. Aku tidak akan bisa memaafkan apa yang kau lakukan. Sofan menatap Murongzue dalam-dalam lalu menghela nafas pelan. Dia kemudian mengangguk. Jadi itu yang dirasakan oleh Nona Murong. Karena Anda berpikir kalau keberadaanku akan merugikan orang lain, karena itu juga Anda ingin menghabisiku. Aku bisa melihat bahwa Anda bisa menegakkan kebaikan di dalam hatimu. Ini sungguh sulit untuk ditemui. Tapi sayang sekali setiap orang memiliki iblis di dalam hatinya. Selama kau lengah sedikit saja, maka kau tidak akan bisa berkembang. Saat ini, kita ada di jalan yang berseberangan. Jadi kupikir percuma untuk membahas ini lebih lanjut. Sofan kemudian membungkukkan badannya dan berpamitan. Dia sudah tidak lagi berpikir untuk membalas kebaikan dari Murongzue, karena dia ada di jalan kebenaran dan bertentangan dengan jalan iblis miliknya. Jadi tidak perlu mengusahakan sesuatu yang sudah jelas sia-sia. Sofan pun berbalik dan melambaikan tangannya untuk memanggil QR. Dan sampai jumpa lagi di next video. Ya, akhirnya update-nya malam. Seperti yang sudah pernah Ane sampaikan di beberapa part sebelumnya. Dan sorry banget Ane harus cut di sini supaya tidak semakin menggantung.
Kalau diterusin nanti terlalu larut malam juga, dan sedangkan masih ada yang harus aneh siapkan untuk hari besok. Jadi see you again di next video di hari Minggu. Ya, selamat mendengarkan, selamat istirahat, dan bye.